Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi pada materi kita selanjutnya, yakni paragraf komparatif. Sebelum kita sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan paragraf komparatif, seperti apa contohnya, apa saja tips-tipsnya, kita review dulu materi kita sebelumnya tentang paragraf prosesual. Di materi kita sebelumnya tentang paragraf prosesual, itu sudah kita sama-sama belajar bahwa salah satu pertaruhan utama paragraf prosesual itu adalah directional transition, transisi direksional, perpindahan dari satu tahap ke tahapan lainnya. Dan untuk menulis paragraf transisional, paragraf prosesual, frase atau kata yang menggambarkan transisi, efek-efek transisional itu tuh harus benar-benar diperhatikan dan digunakan, sehingga jika kita ingin menggambarkan sebuah tahapan, sebuah proses atau prosedur, orang tidak akan bingung mana langkah pertama yang harus dilakukan dan mana langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Itu paragraf prosesual. Dan hukum pertama dari sebuah paragraf, sebagaimana yang sudah dijelaskan berkali-kali dan barangkali juga akan saya jelaskan saat ini, adalah bahwa yang namanya sebuah paragraf yang baik itu selalu disusun dengan adanya kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas, dan terkadang juga ada kalimat penutup. Nah, sekarang kita belajar tentang paragraf komparatif. Apa itu paragraf komparatif? Paragraf komparatif adalah paragraf yang membandingkan dua hal dalam dua aspek, perbedaan dan atau kesamaan, kerugian dan atau keuntungan, kelebihan dan atau kelemahan, dan seterusnya. Apapun yang ingin membandingkan satu hal dengan hal lain, itu bisa disusun dengan menggunakan gaya paragraf komparatif, paragraf perbandingan. Nah, misalnya nih, dan banyak sebenarnya ya perbandingan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan itu hal yang lumrah. Misalnya perusahaan membandingkan dua calon pelamar, dan calon pelamar membandingkan dua perusahaan. Saat kita ingin melamar perusahaan tertentu atau ingin memilih satu kampus satu dengan kampus yang lain, kita perlu memperbandingkan. Perbandingannya macam-macam, mulai dari aspek SPP, kemudian mulai dari hal alumninya, fasilitasnya, dan seterusnya. Nah, kalau itu dibuat dalam sebuah narasi atau di dalam sebuah paragraf, tentu kita harus menggunakan beberapa aturan-aturan yang sekiranya orang membaca bisa paham dan mengerti seperti apa dan bagaimana atau apa saja aspek-aspek yang ingin diperbandingkan. Nah, pertaruhan utama dalam paragraf komparatif adalah kriteria proporsional atau proporsional kriteria. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Apa itu kriteria proporsional? Kriteria proporsional itu merupakan ukuran, skala, atau aspek yang memiliki keseimbangan secara proporsional. Misalnya nih, kita ingin membandingkan sepeda motor dari aspek kecepatan atau aspek kecepatan. Kita bisa saja membandingkan antara sepeda motor yang memiliki kecepatan 1000 cc dengan sepeda motor yang memiliki kecepatan 150 cc. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Tetapi apakah tepat? Belum tentu. Kenapa? Karena sekali lagi yang disebut sebagai suatu komparasi atau perbandingan, salah satu syarat utama membandingkan sesuatu itu adalah jika keduanya memiliki sesuatu yang secara proporsional layak diperbandingkan atau minimal memiliki keseimbangan. Ya, kalau kita mau membandingkan kecepatan sepeda motor 1000 cc, ya kita harus membandingkan sepeda motor dengan 1000 cc juga. 150 cc ya 150 cc juga. Kalau kita ingin membandingkan mobil keluaran tahun 90, jangan menggunakan mobil keluaran tahun 2000, karena itu pasti akan sedikit tidak berimbang. Meskipun itu bukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan, tetapi dari aspek proporsionalitas itu terasa kurang adil. Nah, ini mirip misalnya saat kita ingin membandingkan kekuatan lidi dan batang pohon jati. Bukan karena perbandingan itu kemudian tidak bisa dilakukan teman-teman, tetapi karena kriteria yang diukur. Kekuatan antara lidi dan pohon jati atau kecepatan sepeda motor
250 cc dengan 100 cc misalnya, itu menjadi kurang layak untuk dibandingkan. Akan lebih proporsional jika kita membandingkan dua objek dengan dua ukuran dan skala yang sama, dua kriteria yang sama, yang proporsional yang saya sebut itu tadi. Nah, kita langsung ke contoh paragraf komparatif. Ini di sebelah kanan layar, ini adalah salah satu contoh paragraf komparatif. Paragraf komparatif itu biasanya memiliki ciri-ciri kata atau frase penghubung, baik penghubung antar kalimat, konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, atau kata atau frase lain. Coba kita membaca hasil seleksi laboratorium Al-Hikmah kepada koordinator humas laboratorium Al-Hikmah dari Setiabudi Empang pewawancara. Dari 65 pelamar untuk formasi resepsionis, 2 diantaranya lolos wawancara. Oh, ini hasil seleksi dari petugas yang mewawancarai, dari apoteker mungkin, atau dari seorang petugas farmasi kepada bagian humas di laboratorium. Jadi laboratorium Al-Hikmah ini membuat pengumuman untuk calon yang akan dijadikan resepsionis, dan ada tugas khusus yakni pewawancara, dan setelah dilakukan seleksi pewawancara memberikan hasilnya. Nah, hasil wawancara dilaporkan kepada bagian humas di laboratorium Al-Hikmah, dan tugas seorang pewawancara itu adalah membandingkan antara satu pelamar dengan pelamar lain dari hasil proses seleksi. Nah, paragrafnya yang kita baca seperti ini. Dari 65 pelamar untuk formasi resepsionis, 2 diantaranya lolos wawancara. Berikut ini adalah ringkasan kualifikasi mereka. Untuk tingkat pendidikan, kedua pelamar relatif sama. Pelamar A menyelesaikan 4 tahun di perguruan tinggi, begitu pula pelamar B. Dan nilai IPK mereka juga mirip. Rekomendasi yang diperoleh pelamar A sangat positif. Demikian juga pelamar B memperoleh rekomendasi dari hampir semua karyawan sebelumnya. Mereka juga memilih tanggal penempatan yang sama, yakni 1 Juni. Stop sampai di sini. Kalau kita melihat paragraf pertama, di dalam memorandum ini, paragraf pertama ini ingin membandingkan dari aspek persamaan antara pelamar A dan pelamar B. Bagaimana dengan aspek perbedaannya, itu dijelaskan di paragraf selanjutnya, yakni paragraf kedua. Meski demikian, nah ini sudah masuk pada unsur perbedaan. Terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang mungkin akan berpengaruh pada hasil seleksi. Perbedaan pertama adalah pelamar A pernah menjalani magang sebagai resepsionis di RSUD, sementara pelamar B pernah bekerja sebagai pustakawan di rumah sakit Islam tanpa memiliki pengalaman bekerja sebagai resepsionis. Kedua, pelamar A cenderung suka bekerja secara berkelompok, sementara pelamar B cenderung bekerja secara mandiri. Keputusan untuk meloloskan salah satu di antara keduanya cukup sulit, karena kedua pelamar sama-sama layak. Akan tetapi, pelamar A tampaknya lebih cocok untuk formasi tersebut, karena ia pernah memiliki pengalaman serupa sebelumnya, dan bisa bekerja dengan staf lain. Jika di lain hari ada informasi untuk asisten laboratorium, pelamar B bisa menjadi pilihan yang pantas. Kalau kita lihat di sini, perbedaan yang ia ingin ukur adalah bahwa dari aspek pengalaman bekerja, lalu yang kedua dari aspek kecenderungan bekerja. Pelamar A pengalaman bekerja di resepsionis di RSUD, pengalaman B bekerja sebagai pustakawan. Pengalaman bekerja, dia A cenderung suka bekerja sama, sementara B cenderung bekerja sendiri. Oleh karena itu, penutup paragrafnya adalah pelamar A lebih cocok sebagai resepsionis. Tetapi pelamar B juga bisa dipertimbangkan jika ingin membuka asisten laboratorium. Ini adalah sebuah paragraf yang singkat, padat, tetapi dia langsung to the point. Dan memang agak jarang sih yang mampu mendeskripsikan perbandingan dengan ringkas dan padat ini. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, untuk membuat sebuah paragraf yang padat ringkas tentang paragraf komparatif, kita membutuhkan yang namanya kata atau frase penghubung, atau kata atau frase konjungsi ya. Ya, ada konjungsi antar kalimat, sebaliknya di sisi lain akan tetapi meski demikian. Sini kan ada banyak sebenarnya yang bisa, ya, sementara pelamar B pernah bekerja, demikian juga pelamar B. Kata-kata demikian juga menunjukkan persamaan. Kata-kata sementara menunjukkan perbedaan. Konjungsi koordinat tetapi, namun, sedangkan, sementara. Kartu A memiliki keunggulan dari sinyal ke coverage sinyal, sementara kartu B memiliki keunggulan dari aspek harga.
keunggulan dari aspek ini, dan itu satu bentuk perbandingan yang bisa ditulis dalam sebuah paragraf. Yang terpenting adalah proporsional. Jika Anda ingin mendeskripsikan atau membandingkan A dari aspek ini, maka bandingkanlah B dengan aspek yang itu juga, gitu. Pada hakikatnya itu. Lalu kita kembali kepada peraturan pertama dalam sebuah paragraf, di mana sebuah paragraf yang baik selalu memiliki kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat topik begitu pula untuk paragraf komparatif. Kalimat topik untuk paragraf komparatif sebaiknya mengindikasikan suatu pernyataan umum tentang apa yang hendak dibandingkan. Nah, ini buat teman-teman yang ingin menulis sebuah paragraf komparatif, sebaiknya sejak awal sudah ditulis apa yang mau diperbandingkan. Misalnya, Anda ingin membandingkan fasilitas kampus A dengan fasilitas kampus B. Maka sejak awal kalimat topiknya adalah menggambarkan fasilitas tersebut, gitu. Misalnya, ada beberapa persamaan dari aspek kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh kampus A dan kampus B. Nah, itu kalimat topiknya. Baru mulai menjelaskan. Dari sisi sarana prasarana di bidang kelas, misalnya di kelas, gedung A memiliki, kampus A memiliki fasilitas yang lebih baik yang daripada kampus B. Salah satu indikatornya adalah kampus A dilengkapi dengan AC, sementara kampus B hanya dilengkapi dengan fasilitas kipas angin dan seterusnya. Nah, itu sudah dijelaskan, kalimat topiknya sudah dijelaskan sejak awal. Sama, sisi kanan dan kiri otak memproses informasi dengan cara yang berbeda. Berarti yang difokuskan ini adalah aspek memproses informasinya. Oleh karena itu, pada saat menjelaskan, otak kanan dan otak kiri fokusnya adalah memproses informasi, bukan hal lain. Jadi topik yang ingin dibahas, controlling idea yang harus dimunculkan di dalam kalimat pertama dalam sebuah paragraf komparatif, itu adalah topik yang ingin dibahas. Jadi kalau ada dua hal yang ingin dibahas, maka jelaskan dulu topik yang mau dibandingkan apa. Kalau Anda ingin membandingkan gedung A dengan gedung B dari aspek pencahayaan, maka itu saja yang dibahas. Jadi jelaskan aspek pencahayaannya. Jangan kemudian tiba-tiba terlalu umum untuk sebuah kalimat topik. Misalnya ada beberapa persamaan dan perbedaan, ada beberapa persamaan antara gedung A dan gedung B. Gedung A ini akan cenderung membuat pernyataan atau kalimat-kalimat penjelasnya menjadi liar. Oleh karena itu harus lebih spesifik. Aspek kelengkapan fasilitas menjadi salah satu ciri pembeda antara gedung A dan gedung B. Nah, itu salah satu bentuk controlling idea yang baik misalnya untuk membuat atau mengawali kalimat topik dalam sebuah paragraf komparatif. Nah, di sini bisa dibaca sendiri bagaimana kalimat topiknya dispesifikkan soal proses informasi untuk otak kiri dan otak kanan. Jadi, jangan kemudian menulis kalimat pertama ini, sisi kanan dan kiri otak kita memiliki perbedaan. Iya, perbedaan, tetapi perbedaan dalam aspek apa? Itu harus lebih spesifik. Harus mulai to the point sejak awal. Kalimat penutup untuk paragraf komparatif sebaiknya mengulang kembali gagasan utama atau memberi rekomendasi. Nah, ini fleksibel ya, karena kalimat penutup bisa memberikan rekomendasi atau kemudian tidak memberi rekomendasi, tapi hanya sekedar demikianlah perbedaan atau persamaan antara gedung A dari aspek fasilitas. Keduanya memiliki keunggulan di satu sisi, sementara di sisi lain, kalau kita membaca beberapa review otomotif, mobil misalkan, keluaran ini dengan mobil keluaran ini itu banyak sekali di internet, dan kita tahu beberapa penulis seringkali mengakhiri tulisannya dengan membuat sebuah rekomendasi. Tetapi rekomendasi yang baik untuk A, tetapi sekaligus juga rekomendasi untuk B, tetapi untuk aspek lain misalnya. Sama seperti yang dilakukan oleh pewawancara Setiabudi ini. Dia merekomendasikan pelamar A untuk resepsionis, tetapi sebenarnya pelamar B juga memiliki nilai tambah sebagai asisten lab. Nah, itu salah satu contoh penutup yang baik untuk sebuah program komparatif. Oke. Selanjutnya, tips membuat paragraf komparatif antara lain dengan model penyusunan. Model penyusunan yang bisa kita pelajari ada dua jenis, teman-teman. Model penyusunan per kelompok dan model penyusunan poin per poin. Untuk model penyusunan pertama, model penyusunan per kelompok, kita menguraikan aspek-aspek persamaan dalam satu kelompok dan aspek-aspek perbedaan dalam satu kelompok.
Nah, karena itu model penyusunan per kelompok ini bisa kita lihat pada contoh yang pertama, memorandum dari pewawancara. Di kalimat pertama, paragraf pertama dia menguraikan perbedaan dari aspek persamaan, mengkomparasikan persamaannya, sementara paragraf kedua mengkomparasikan perbedaannya. Itu cara yang cara yang mudah dan sedikit lebih mudah untuk dicerna, lebih nyaman untuk dicerna. Tetapi ada penyusunan poin per poin. Poin per poin itu kita menguraikan persamaan dan perbedaan berdasarkan subtopik. Model penyusunan ini bisa dilihat pada contoh kedua. Misalnya ini. Pada contoh kedua otak kanan kiri, sisi kiri berkecenderungan logis, sisi kanan memproses informasi secara intuitif. Jadi poin-poinnya adalah pertama poin dari aspek logis atau tidaknya. Ini logis, ini intuitif. Berpikir dalam kata-kata, berpikir dalam gambar. Jadi poin pokok-pokok poin-poinnya itu ditulis dalam sebuah paragraf, tapi persamaan perbedaannya itu langsung diuraikan dalam satu pernyataan penuh di dalam tubuh tulisan atau dalam tubuh paragraf. Nah, misalnya ini, bayangkan ini adalah sebuah paragraf, maka langsung yang namanya paragraf dengan model penyusunan poin per poin, paragraf komparatif dengan model penyusunan poin per poin, dia langsung kartu A memiliki harga Rp20.000, sementara kartu B harganya sedikit lebih mahal Rp30.000. Kuota untuk kartu A sudah menjangkau 5G, sementara kuota untuk kartu B hanya menjangkau 4G. Kecepatan akses yang dimiliki oleh kartu A ini. Tetapi untuk menguraikan, untuk membuat pembahasan itu perlu kita memahami beberapa frasa atau kata yang sekiranya tidak hanya sekedar mencomot dan memindahkan, tapi kita harus memastikan tulisan kita meskipun itu komparatif, tapi benar-benar smooth dan mengalir. Oleh karena itu, tips untuk menghubung kata penghubung atau frasa penghubung yang sesuai agar tulisan kita mengalir itu bisa kita pelajari di sini. Misalnya kita menggunakan kata penghubung antar kalimat, sebaliknya di sisi lain akan tetapi. Jadi ada variasi-variasi. Sebagian besar anak binatang sudah bisa berjalan hanya beberapa jam setelah dilahirkan. Sebaliknya, seorang bayi manusia membutuhkan nyaris 12 bulan, bahkan lebih untuk bisa berjalan. Atau gunakan kata tetapi ketika terdapat dua gagasan yang saling berbeda. Penelitian kuantitatif menyediakan analisis statistik yang meyakinkan atas fenomena. Namun, penelitian kualitatif dapat mendeskripsikan fenomena sebagai suatu entitas yang lebih holistik dan rinci. Atau bisa jadi gunakan kata sedangkan sementara ketika terdapat dua gagasan yang saling berbeda. Aku punya mata lebar, sedangkan kakakku bermata sipit. Itu contoh. Bisa menggunakan kata penghubung meskipun ketika muncul suatu gagasan yang mengejutkan atau tak terduga dari gagasan lainnya. Ia bisa menulis banyak buku meskipun ia tidak pernah tamat. Meskipun ia tidak pernah tamat, ia bisa menulis banyak buku. Gunakan berbeda dari atau tidak seperti sebagai preposisi. Ini untuk menjelaskan perbedaan. Berbeda dari kampus A, kampus B, kampus A memberi fasilitas yang lengkap dan jaminan pengajar yang lebih profesional. Gunakan secara berbeda sebagai kata tambahan atau berbeda sebagai kata kerja. Ini harusnya bold dan italic ya. Sisi kanan dan sisi kiri otak manusia berbeda satu sama lain dalam memproses informasi. Sisi kanan dan sisi kiri otak manusia memproses informasi secara berbeda. Ini bentuk-bentuk tips variasi kalimat yang bisa digunakan sebagai pembuka bagi paragraf komparatif. Menggunakan kata atau frase penghubung yang bervariasi. Agar apa? Agar untuk memastikan tulisan kita lebih smooth, jadi tidak kaku. Jadi kalau jadi sekali-kali gunakan kata sedangkan. Jangan menggunakan kata-kata berbeda terus. Jangan menggunakan sekali-kali gunakan kata berbeda dari. Jangan menggunakan kata-kata meskipun terus dan seterusnya. Oke, demikian penjelasan saya tentang paragraf komparatif. Untuk materi selanjutnya kita akan bicara tentang paragraf terakhir, jenis paragraf terakhir yakni paragraf definitif. Oke, terima kasih teman-teman.